لله الحمد لله الذي جمعنا لصلاة الجمعة وما كنا لنجتمع لولا أن جمعنا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون قال الله جل وعلا في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kita awali rangkaian ibadah Jumat kita hari ini dengan kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah kumpulkan kita kembali di tempat terbaik di atas permukaan bumi ini, di hari yang terbaik untuk menunaikan ibadah terbaik. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul di tempat yang terbaik, di hari yang terbaik, menunaikan ibadah terbaik di dunia ini, mudah-mudahan di akhirat kita dikumpulkan pula di tempat terbaik, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama kita sampaikan untuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta para sahabat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan kita adalah umat Nabi Muhammad yang lisannya tak jemu-jemu memberikan salawat dan salam kepadanya, yang dengan salawat itu kita berharap di dunia kita mendapatkan rahmat, di akhirat mudah-mudahan kita menggapai syafaat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu pada di atas mimbar Jumat ini khatib berwasiat kepada kita sekalian, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan Allah di dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu, berbekallah, fa inna khairaz zadi taqwa, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam dua sahihnya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bersumber dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-sha'im farhatan." Ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagi orang yang berpuasa itu ada dua farhah. Farhah satu kebahagiaan, farhah tadi dua kebahagiaan. Dalam satu makna di dalam kamus bahasa Arab, makna farhah adalah haflatul ursi, pesta pernikahan, kebahagiaan saat pesta pernikahan. Sehingga maknanya adalah orang yang berpuasa punya dua kebahagiaan sebagaimana kebahagiaan orang yang sedang menjalani pesta pernikahan. Kata Nabi Muhammad SAW. Apa dua kebahagiaan orang yang berpuasa itu? Yang pertama, kata Nabi Muhammad SAW adalah farhatun inda fitrihi. Kebahagiaan orang yang berpuasa adalah bahagia saat berbuka puasa. Hadirin yang dimuliakan Allah, tentu semua orang yang berpuasa ketika berbuka puasa secara naluriah ia akan berbahagia. Bahagia karena apa? Karena bertemu kembali dengan makan dan minum setelah satu harian ia tidak diperkenankan untuk makan dan minum. Tentu orang-orang yang tidak diperkenankan makan dan minum lalu kemudian diizinkan kembali untuk makan dan minum, secara naluriah ia akan bersukacita, ia akan berbahagia. Dan begitulah yang kita rasakan di setiap kali kita berbuka puasa, kita akan merasakan kebahagiaan. Bahagia jenis seperti ini adalah bahagia yang mubah hukumnya.
boleh saja dan tidak dilarang. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kebahagiaan kita hanya terhenti pada titik kebahagiaan ini, tentu itu tidaklah boleh. Sebab kebahagiaan bertemu dengan dan makan dan minum itu adalah kebahagiaan yang juga dirasakan bahkan oleh hewan dan binatang sekalipun. Karena hewan dan binatang pun ketika bertemu dengan makan dan minum, mereka juga bisa merasakan kebahagiaan itu. Artinya kalau manusia bertemu makan dan minum bahagia, maka bahagianya sejajar dengan bahagia yang dirasakan oleh hewan dan binatang. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang berbahagia ketika berbuka hanya karena bertemu makan dan minum, hanya karena bisa makan kolak lagi, hanya karena bisa makan risol bakwan lagi, maka kebahagiaannya adalah kebahagiaan yang levelnya rendah. Tentu kita sebagai orang-orang beriman ingin mendapatkan kebahagiaan yang level dan derajatnya lebih tinggi daripada itu. Apa kebahagiaan orang beriman ketika mereka berbuka yang levelnya jauh di atas itu? Bahagia orang beriman siogianya adalah ketika mereka berbuka, mereka berbahagia karena mereka telah menuntaskan ibadah puasa. Menuntaskan ibadah puasa artinya menyelesaikan satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbahagia karena melakukan ketaatan adalah bahagian dari iman. Sebab ada ungkapan yang berbunyi al-farahu bi-ta'ati minal iman. Bahagia, bersukacita karena melakukan ketaatan adalah bahagian dari iman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah ciri iman adalah bahagia ketika melakukan kebaikan, bahagia ketika melakukan kebajikan, bahagia ketika melakukan ketaatan. Bagaimana mungkin orang yang baru saja melaksanakan ketaatan berupa ibadah puasa tidak bahagia, sementara orang-orang yang bermaksiat saja pun bahagia dengan maksiatnya, sementara bahagia dengan kedurhakaannya, berbangga dan berbahagia dengan dosanya. Orang minum minuman keras, ketawa ketiwi, ceria, berbahagia dengan mabuk-mabukannya, padahal mereka sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang main judi, semangat berbahagia, padahal mereka sedang berbuat dosa dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang durhaka kepada Allah, kalau orang yang bermaksiat kepada Allah saja pun berbahagia, maka mestinya orang yang melakukan ketaatan jauh lebih berbahagia daripada bahagianya orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, ketika berbuka puasa, sadarlah bahwa kita baru saja melakukan ketaatan kepada Allah. Sadarlah bahwa kita adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah berbahagialah. Hadirkan rasa bahagia dalam hati kita ketika kita baru saja menuntaskan satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul bahwa taat kepada Allah Subhanahu wa taala melelahkan. Betul bahwa patuh kepada Allah benar-benar membuat kita letih. Tapi ingat, keletihan, kelelahan bukan hanya dirasakan orang-orang yang taat kepada Allah. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah pun merasakan kelelahan itu. Yang membedakannya adalah hadirin yang dimuliakan Allah, ada orang-orang yang capek-capeknya hanya untuk mendapatkan kemurkaan Allah, ada orang-orang yang berlelah-lelah untuk mendapatkan keridhaan Allah, ada orang-orang yang bercapek-capek untuk menempa neraka Allah, ada orang-orang yang berlelah-lelah menuju surga Allah. Karena tak ada satu orang pun yang tidak lelah dalam kehidupan di dunia ini. Maka pilihannya ada pada kita. Kalau tubuh kita ini tidak kita gunakan berlelah-lelah dalam taat kepada Allah, maka ia pasti akan berlelah-lelah di dalam bermaksiat kepada Allah. Kalau tubuh kita ini tidak bercapek-capek menuju surga Allah, pasti dia akan bercapek-capek menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kebahagiaan pertama orang berpuasa adalah ia bahagia ketika berbuka karena ia sadar baru saja melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebahagiaan yang kedua yang dirasakan orang yang berpuasa adalah farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bahagia saat nanti bertemu dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah suatu keniscayaan. Siap tidak siap, rela tidak rela, kita semua pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Celakanya
kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala sendirian, tanpa ada backingan, tanpa ada teman. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Begitu kata Allah dalam surat Maryam, semua mereka manusia itu atihi akan mendatangi Allah, akan berhadapan dengan Allah yaumal qiyamah pada hari kiamat fardan, sendirian, sendiri-sendiri. Maka kita akan berhadapan dengan Allah, itu mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan selama kita hidup dalam kehidupan kita di dunia ini. Maka potret gambaran orang-orang yang nanti berhadapan dengan Allah bermacam-macam. Ada orang-orang yang dalam versi surat As-Sajdah nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, merundukkan kepalanya di hadapan Tuhan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengakui kesalahan-kesalahan mereka. Versi surat Al-Jathiyah wa tara kullu ummatin jathiyah, nanti semua orang bertekuk lutut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang nanti ketika menghadap Allah, mereka dilanda kekalutan, dilanda ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kegoncangan yang luar biasa. Tapi tidak dengan orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Karena orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa ketika nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, justru mereka merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Kenapa orang-orang yang berpuasa merasakan bahagia luar biasa ketika bertemu dengan Allah? Karena ketika nanti bertemu dengan Allah, Allah akan hamparkan pahala ibadah puasanya. Allah akan tampakkan kepadanya limpahan pahala ibadah puasa. Sebab pahala dan ganjaran ibadah puasa ini bersifat spesial. Dalam sebuah hadis disebutkan kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dha'fin. Semua kebaikan, semua kebajikan, rumus hitungan pahalanya akan dikalikan 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau Allah berkehendak akan dikalikan 700. Jadi semua kebaikan nilainya, rumusnya begitulah hitungannya. Dari mulai amal yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Dari mulai sholat sampai hanya sekadar menyingkirkan diri di jalanan, maka pahalanya akan dikalikan 10 bahkan sampai 700 illa siyam, kecuali hitung-hitungan pahala puasa. Karena kata Allah, fa innahu, karena puasa itu khusus untuk aku, wa ana ajzi bih, maka aku sendirilah yang nanti akan menghitung-hitung, mengkalkulasi pahalanya. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, pahala puasa dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ibadah puasa adalah ibadah yang bersifat rahasia antara hamba dengan Tuhannya. Karena itu ketika nanti hamba yang berpuasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan surprise, maka Allah akan memberikan kejutan yang membuat orang yang ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang membuat hamba itu berbahagia luar biasa karena ia mendapatkan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sebab ibadah puasa yang pernah dikerjakannya selama ia hidup di dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa sebagaimana yang disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat ini kita sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan kita ini menjadi sebab kita mendapatkan dua kebahagiaan tadi. Kita mendapatkan kebahagiaan di setiap kali kita berbuka, atau nanti saat kita berbuka dari seluruh ibadah puasa Ramadan di malam 1 Syawal. Dan yang terpenting mudah-mudahan kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, di saat orang-orang ketakutan, di saat orang-orang dilanda kesedihan yang luar biasa, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersukacita karena kita membawa amal ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan amal ibadah kita di sepanjang 13 Ramadan yang sudah kita lewati makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hari-hari ke depan Ramadan sampai nanti kita kepada ujung pada Ramadan, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa terus meningkatkan kuantitas serta kualitas amal-amal kita di sepanjang Ramadan. Karena siogianya semakin mengerucut bulan Ramadan itu, siogianya semakin tajam pula lah amal ibadah kita. Dan itulah yang diteladankan, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin menuju penghujung Ramadan, semakin bersemangatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meningkatkan amal ibadahnya. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mensikapi bulan Ramadan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi
من الآية والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو